Selamat datang di Rai Channel Berita Terkini. Please subscribe, like dan komen. Sinopsis jodoh wasiat Bapak episode 657. Kamis 19 Juli 2018 pukul 21.15 waktu Indonesia bagian Barat. Pemulung berhati emas. Sinopsis. Sabeni, preman kampung yang suka mencaplok tanah dan diakui miliknya, mengusir Pak Harto ayahnya sendiri. Sabeni kurang ajar terhadap bapaknya lantaran meributkan warisan, padahal Pak Harto masih hidup. Dengan kecewa dan sakit hati, Pak Harto pun tinggal di masjid sebagai pengurus takmir masjid. Tak hanya mengusir Pak Harto, Sabeni juga membalik nama sertifikat tanah dan rumah. Tak cukup sampai di situ, dia memasang patok pelang milik Sabeni di tanah yang sudah diwakafkan oleh Pak Harto demi kepentingan umum. Akhirnya setiap orang yang melewati jalan itu harus membayar uang. Siang itu rupanya ditemukan mayat Ekmuna, tukang bersih-bersih, di semak-semak oleh Tika, Zein dan Nino. Akhirnya Nino CS pun mengurus jenazah. Namun, iring-iringan jenazah terhalang oleh pagar berduri yang dipasang oleh Sabeni. Ustadz Syakib akhirnya harus merogoh kocek uang agar keranda mayat bisa lewat. Pak Harto yang melihat kejadian itu semakin sedih. Kezaliman Sabeni tak sampai di situ. Setelah menusir Bisma yang mangkal, mengusir anak-anak bermain bola, menagih uang mat polo agar bayar retribusi termasuk dagangan ketoprak laos, Sabeni juga membubarkan aksi bagi sembako yang digagas oleh Dinas Sosial dan disponsori oleh Bopak Tiwi. Sebagai anaknya malu dan kerap mengingatkan perangai ayahnya yang suka berbuat onar. Tiwi pula yang sering mengingatkan Sabeni untuk minum obat karena riwayat jantung. Sampai akhirnya, Sabeni yang doyang marah-marah oleh petugas peminta sumbangan masjid. Oleh Pak Harto, Sabeni tetap dibawa berobat ke rumah sakit. Sekembalinya dari RS, perangai Sabeni tak berubah. Masih jahat dan zalim. Dia kehilangan Tiwi yang belum pulang sekolah, rupanya dihadang penculik. Niat mau menolong Tiwi, Sabeni jadi korban penembakan penculik yang membuat Sabeni meninggal dunia. Selama pemandian jenazah Sabeni, terlihat banyak tikus putih di badannya. Tak cukup itu, jenazah Sabeni bangkit dan duduk. Pak Harto, Nino dan Zein menganggap Sabeni mati suri. Hal itu membuat Nino memanggil Ustadz Syakib. Setelah permohonan maaf ke Pak Harto diberikan, ayahnya itu tulus memaafkan ayah sehingga Sabeni meninggal kedua kalinya. Selama di kuburan tak ada yang naik sampai keranda dibuka, Sabeni dililit kawat berduri. Begitu sudah selesai dikuburkan, azab kembali datang. Hujan batu dari langit bergemuruh membuat semua orang membubarkan diri. Problem solver, Zein dan Nino. Zein dan Nino mencari petunjuk di balik kematian Ekmuna. Namun vision Zein tak lengkap. Begitu memandikan jenazah Sabeni, Zein menemukan fakta bahwa di balik kematian Ekmuna adalah Sabeni pelakunya, sehingga jelas bahwa dia tak hanya mencaplok tanah tapi juga membunuh Ekmuna. Sinopsis jodoh wasiat Bapak episode 656. Kamis 19 Juli 2018 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Derita kakek sepeda ontel. Sinopsis. Kek Sobri hidup cuma berdua dengan cucunya, Dipo, 15. Sehari-harinya mereka hidup dari bengkel sepeda kecil milik Kek Sobri. Meski hidup sangat prihatin, mereka selalu bersyukur. Mereka kenal baik dengan Nino yang langganan benerin sepeda ontelnya Haji Malih di sana. Nino juga sering melindungi mereka dari gangguan Jafar DKK, teman sekolah Dipo yang berandalan dan selalu membuli Dipo dan Kek Sobri. Suatu hari, Kek Sobri meninggal. Nino dan Zein yang mengurus jenazahnya melihat ada yang gak beres. Ditambah lagi arwah Kek Sobri gak tenang.
tiap malam keliling kampung naik sepeda ontelnya. Warga jadi ketakutan. Apalagi Zain dapat vision kalau Dipo dan Jafar kemungkinan terlibat dengan kematian Kek Sobri. Akhirnya Nino dan Zain menyelidiki kematian Kek Sobri. Dipo bilang Kek Sobri meninggal kecelakaan. Jatuh dari sepeda dan kepalanya kebentur batu besar. Zain dan Nino gak percaya dan minta Dipo jujur. Dipo gak bisa cerita. Nampak tertekan. Setelah diselidiki, ternyata Kek Sobri meninggal karena ditodong codet, maling yang lagi berkeliaran di kampung Cigeprek. Codet mau merampas dompet isi banyak uang milik Ridwan, orang kaya, yang ketinggalan di bengkel Kek Sobri. Karena Kek Sobri gak mau ngasih, codet pukul kepala Kek Sobri pakai kayu sampai tewas. Dipo yang gak sengaja melihat hal itu, syok ditambah ancaman codet untuk tutup mulut. Dipo sangat tertekan. Bukan hanya Dipo, Jafar pun ikut-ikutan diancam codet karena ada di TKP. Akhirnya setelah semuanya jelas, Nino dan Zain mengejar codet. Codet yang kabur, stres karena juga diteror Kek Sobri. Codet akhirnya kena azabnya. Masuk ke lubang penuh beling dan bambok tajam di kebun dekat pemakaman. Codet gak bisa mati meski dia sudah meminta untuk disuntik mati karena tidak tahan menahan sakit. Dan Dipo kemudian mendatangi pemilik tas untuk menjelaskan semuanya, soal tas, Kek Sobri dan Jafar CS. Dipo lalu mendatangi Ridwan, minta maaf karena tidak bisa mengembalikan dompetnya yang tertinggal di bengkel dan menyesal karena merasa harusnya dia menemani kakeknya mengantar dompet itu. Ridwan kagum dengan sikap dan sifat Dipo yang tulus dan baik. Ridwan malah mau menyekolahkan Dipo dan menjadikannya anak angkat. Adam dan Kania terpukul dengan meninggalnya anak mereka. Mental Kania benar-benar down. Kania bahkan sering mengigau dan bersikap kalau anak tidak meninggal. Tapi akhirnya Kania sadar kalau anaknya sudah tidak ada dan menyalahkan Adam atas kecelakaan tersebut. Kania murka pada Adam. Adam berusaha tegar meski sangat tertekan. Tapi pada akhirnya Kania menerima takdirnya dan mau mencoba move on bersama Adam. Daus cari cara gimana supaya dagangan ketopraknya laris. Bapak dan Pak RT datang dengan ide cemerlang, mereka akan buat ketoprak Daos viral di sosial media. Mereka rombak gerobak Daos jadi kekinian. Gerobak dicat serba ungu, Daos pakai pakaian dan aksesoris serba ungu, lalu ada boom box besar di atas gerobak yang memutar musik lagi hits. Penampilannya macam DJ. Ngulek bumbu ketoprak pun jadi kayak lagi muter turntable. Gaya banget pokoknya. Seketika ketoprak Daos jadi viral. Banyak pelanggan yang datang untuk beli atau sekedar foto bareng. Gara-gara hal itu Daos jadi kena stars in the wrong. Gak konsen sama rasa ketopraknya. Dan makin lama pelanggan lamanya kecewa laku meninggalkan Daos. Daus jadi sedih dan gak mau jadi viral lagi. Daus mau balik jualan ketoprak biasa-biasa aja kayak dulu. Problem solver, Zain dan Nino. Zain dan Nino menyelidiki kematian Kek Sobri dan mendapatkan 2 orang tersangka. Tapi ternyata pembunuhnya adalah orang tidak mereka duga. Terima kasih,